Di Bukit Geger terdapat banyak situs bersejarah. Di antaranya Gua Petapan, Gua Potre, Gua Planangan, Gua Pancong Pote, dan Gua Olar. Hingga kini, di lokasi tersebut banyak dijadikan tempat tirakat oleh masyarakat, baik masyarakat yang berasal dari Madura maupun dari luar. Menurut kisahnya, Gua Petapan menjadi tempat bertapanya Adipodai, sedangkan Gua Potre konon merupakan tempat bertapa Potre Koneng. Dahulu, saat terjadi peristiwa adu kesaktian antara Joko Tole dan Dempo Abang dari negeri seberang, Geger merupakan salah satu lokasi yang berkaitan dengan kisah legendaris di abad 15 itu. Sebelum terjadi pertempuran dengan anak bernama dari negeri Keleng itu, Joko Tole dikisahkan menghadap Adipodai di Gunung Geger. Pertempuran yang sangat alot sebelumnya, karena sejak kecil Joko Tole memang belum pernah bertemu ayahnya. Setelah melalui beberapa ujian, akhirnya Adipodai menerima Joko Tole. Saat itulah Joko Tole menerima senjata cemeti dan seekor kuda terbang bernama Megarmeng. Kedua pemberian Adipodai itu kelak digunakan Joko Tole saat menghadapi Dempo Abang yang mengendarai perahu terbang. Dalam perang tanding 1 lawan 1, Dempo Abang beserta perahunya berhasil dihancurkan tepat di atas bancaran Bangkalan. Piring Dempo Abang jatuh di tempat yang sekarang disebut Ujung Piring, sedangkan jangkarnya jatuh di Socah. Kembali pada Geger berawal dari kisah digunakannya sebagai pertapaan kedua orang Joko Tole. Saat ini, Gua Petapan dan Gua Potre dijadikan tempat tirakat oleh masyarakat. Di dua tempat yang dianggap keramat tersebut banyak yang mendapatkan benda-benda yang diyakini memiliki kekuatan mistik. Gua lain di Bukit Geger juga memiliki keunikan, seperti Gua Pancong Pote. Gua yang berada di bibir tebing ini, di saat hujan ada air yang mengalir di lantai gua yang sangat bening. Masyarakat bisa menyebutnya air 7 warna, karena seperti bentangan pelangi. Selain gua-gua itu ada Gua Planangan. Disebut Planangan karena di gua itu terdapat stalaktit yang menjuntai ke bawah mirip organ vital pria. Stalaktit itu meneteskan air. Masyarakat setempat percaya bahwa air yang menetes dari stalaktit diyakini bisa menambah keperkasaan pria. Sementara mengenai sebutan Gua Olar di samping 3 sebelumnya, karena di depan mulut gua ada sebongkah batu yang mirip kepala ular. Gua tersebut berada di puncak bukit. Selain gua-gua yang memiliki banyak kisah menakjubkan itu, daya tarik Geger ialah makam Potre Koneng. Nama Potre Koneng memang nama yang populer di Madura. Raden Werdi Sastra, penulis buku Babat Sungenep, mengilustrasikan dengan api kisah sang putri bersama suami dan anak-anaknya, yaitu dimulai saat Potre Koneng, Dewi Saini, bertemu Pangeran Adipodai, anak penambahan Belingi Sepudi, di alam gaib. Keduanya menikah dan lahirlah Joko Tole bersama adiknya Agus Wedi. Joko Tole lahir dengan membawa cahaya yang menyelimuti tubuhnya, sesuatu yang diyakini di kalangan masyarakat tradisional sebagai pertanda akan menjadi orang besar di kemudian hari. Sang ibu melahirkannya tanpa darah nifas. Dan saat tumbuh di pengasingan, Joko Tole dikenal sebagai Kaju Nilan. Sejak kecil, ia bisa memasukkan tangannya ke bara api, memijit-mijit besi yang semestinya ditempa dengan alat pandi. Sementara itu, di Madura juga ada kisah serupa, yaitu sosok yang diyakini sebagai penemu Pulau Madura ini, yaitu Raden Sagoro. Kisah itu dimulai dari kehamilan gaib seorang putri dari kerajaan Medang di sekitar abad 10 Masehi. Sang putri yang dianggap aib kerajaan itu selanjutnya diputuskan menerima hukuman mati dari ayahnya.
Kemudian sang patih ditugaskan untuk perkara berat itu. Namun, hingga berapa kali keajaiban terjadi, upaya pembunuhan putri selalu gagal sebab bantuan gaib. Sehingga lantas sang patih melepaskan sang putri dan kelak selalu menjadi penolongnya saat sang putri dan putranya Raden Sakoro itu kala menemui kesulitan. Kisah kedua putri itu pun berlabuh pada sebuah tempat yang sama, yaitu Geger. Putri Medang dari Jawa mengendarai gitek, perahu rakitan, dan berlabuh di dekat Geger. Sementara Raden Ayusaini Sumenep Potrekoneng dikisahkan bertapa di Geger bersama suaminya ratusan tahun setelah peristiwa Putri Medang. Tempat itu pun keramat sebab kisah keduanya itu soal makam Potrekoneng masih menjadi tanda tanya. Warga di dekat Geger percaya kalau makam itu adalah petilasan Potrekoneng. Mengenai makam Potrekoneng Sumenep secara faktual memang ada di Sepudi Sumenep. Meski begitu, sebagian masyarakat Bangkalan berkeyakinan yang di Geger adalah makam putri yang keramat. Mungkin saja jika benar itu makam, kemungkinannya adalah makam ibunya Raden Segoro.